Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak ya, kami mengakui bahwa tidak ada satu kasih pun di dunia ini yang menandingi kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami, Engkau sangat mencintai kami, karena kami berharga di mata-Mu. Segala puji hormat dan kemuliaan kepada-Mu Bapa, dan kami sudah memuji, menyembah kepada-Mu. Ini saatnya kami akan mendengar isi hati-Mu, yang mana kebenaran firman itu menjadi pegangan hidup kami, menuntun jalan kami hari lepas hari, sambil menyongsong kedatangan Tuhan kami yang kedua kali, dan kedapatan kami tidak bercacat celah dan sempurna di hadapan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat dan kemuliaan kepada-Mu saat ini kekal dan sampai selama-lamanya. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak yang dahsyat, katakan sebelah kiri kananmu, Bapak yang sangat amat baik. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengaruniakan kepada kita sukacita dan damai sejahtera. Kami ini diizinkan oleh Tuhan kembali selama sepekan kami terpisah, dan kami berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Untuk itu, persiapkan hati saudara dan roh jiwa saudara untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, karena firman itu Tuhan sendiri yang berbicara. Ambil, tanam di dalam hati saudara, jadikan pegangan untuk berjalan dalam kehidupan ini. Kita semua adalah orang-orang yang terpilih. Amin. Kita dipercayakan Tuhan hadir di tempat ini. Kita dipercayakan Tuhan untuk ada di dunia ini dengan visi dan misi yang berbeda-beda. Kita akan belajar dari salah satu tokoh di dalam kitab suci, yaitu Yusuf. Nanti kita akan membaca kebenaran firman dalam kitab Kejadian. Tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu bahwa apa yang Yusuf alami itu pun yang kita alami di dunia ini. Kalau kita memegang teguh kepada kebenaran firman, maka kita akan muncul di permukaan. Namun ketahui bahwa sebelum kita muncul di permukaan, kita pasti akan diproses. Sudah berulang kali kita katakan bahwa untuk mau naik kelas itu ada ujian. Saudara dan saya mendapat kepercayaan yang lebih, maka saudara dan saya akan diproses oleh Tuhan. Saudara siap untuk diproses? Waktu saudara katakan amin, Tuhan mendengar. Waktu kita masih sekolah kelas SD, SMP, kita diproses untuk naik jenjang dari SD, SMP, SMA sampai fakultas. Selesai dari universitas, kita keluar sudah memiliki titel, yaitu titel sarjana. Itu akademik Bapak Ibu. Tapi seorang Yusuf yang dipercayakan Tuhan, kita di dalam keluarga sudah seringkali saya katakan bahwa kita dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Yusuf dan kakak-kakak adiknya itu dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Namun di antara adik dan kakak ada seorang yang dipilih oleh Tuhan
untuk menyelamatkan kaum Israel itu. Tapi sebelum Yusuf mendapat kepercayaan yang begitu tinggi dari Tuhan, Yusuf melewati proses, Bapak Ibu. Kalau Yusuf melewati proses, Bapak Ibu bayangkan, antara adik kakak saja lain tidak suka dengan lain. Dan ini terjadi pada kita kejadian juga antara anak-anak Adam dan sampai pada eranya Yusuf juga kejadian yang sama. Tuhan memilih, Tuhan akan mengangkat, tetapi melewati badai, melewati padang gurun, dan pada saat melewati padang gurun, seorang Yusuf tidak bersungguh, dia melewati saja. Waktu itu juga tidak ada cerita di dalam kitab suci bahwa Yusuf seperti apa, tapi secara garis besar mereka mengatakan bahwa Yusuf dibuang oleh kakaknya karena Yusuf muncul di permukaan di antara sekian saudara. Dia muncul di permukaan dan pada akhirnya kakak-kakaknya cemburu. Mereka katakan bahwa apakah kami ini dan orang tua harus sujud menyembah kepadamu? Itu lewat mimpi dan Yusuf bercerita. Bapak Ibu, saya terlalu yakin bahwa semua saudara ini punya visi dan misi yang Tuhan kasih. Namun waktu kita menjalani kehidupan ini, kita jadi berbeda dengan orang lain. Waktu perkataan kita menyampaikan kebenaran kepada orang lain, orang yang tidak mau melakukan kebenaran akan membenci saudara dan saya. Karena kita tidak sama seperti mereka. Tapi ingat baik, saudara telah terpilih untuk melaksanakan amanat agung dari Tuhan. Jangan saudara menganggap remeh pilihan Tuhan. Jangan menganggap itu biasa-biasa saja. Ketahuilah bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang sangat amat baik di ujung sana. Salah satu contoh, Bapak Ibu bisa melihat kisah seorang Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya di dalam sumur, dan pada akhirnya mereka menjual. Yusuf mengalami badai sekarang. Tapi kita terlalu yakin bahwa Yusuf tetap bersyukur pada saat dia mengalami badai, karena dia anak Tuhan yang sangat-sangat taat kepada kebenaran firman. Bahkan ayahnya dia menghormati. Dan kita terlalu yakin bahwa seorang Yakub mengajarkan anak-anaknya tentang kebenaran firman dan pada akhirnya mereka taat. Namun karena perjalanan hidup membuat kadang-kadang juga bingung untuk mengambil satu keputusan. Tapi Yusuf adalah orang yang taat. Dia mengalami proses badai itu, dibuang di dalam sumur, dijual dan terus dijual sampai pada akhirnya dia harus sampai di istana. Saudara jangan melihat endingnya. Saudara melihat perjalanan Yusuf waktu diproses. Saya mau kata buat saudara, waktu Yusuf diproses itu sakitnya minta ampun. Tapi endingnya, waktu Tuhan mengangkat, tidak ada yang dapat menurunkan. Bapak Ibu sekarang mungkin bisa lihat saya seperti ini. Kalau saya cerita tentang orang lain, boleh cerita dalam kitab, kisah dalam kitab. Tapi saya dalam terjemahan saya tidak mau bercerita tentang orang lain, lihat tentang saya sendiri. Bapak Ibu jangan melihat saya yang seperti sekarang ini. Saya seperti sekarang ini karena saya melewati proses badai yang tadinya saya tidak pernah bermimpi. Tetapi waktu Tuhan angkat, tidak ada yang dapat menurunkan. Saya melewati badai sampai pada akhirnya saya pernah dipenjarakan. Bapak Ibu, itu yang seperti Yusuf juga pernah dipenjarakan. Yusuf pernah dipenjarakan karena apa? Dia memegang teguh perintah Tuhan.
seorang istri Potifar yang coba untuk menjatuhkan dia setelah diberi kepercayaan. Apakah dia tunduk kepada istri Potifar dengan rayuan? Dia tidak tunduk. Namun pada akhirnya dia dikhianati. Tetapi karena Tuhan telah pilih dia, Tuhan telah taruh kepercayaan kepadanya, manusia berusaha seperti apapun, Yusuf tetap terangkat. Tuhan akan memberikan bekal sehingga manusia tidak dapat menjebak. Dia dimasukkan ke dalam penjara, Bapak Ibu. Setelah dimasukkan ke dalam penjara, dia diberi hikmat yang luar biasa sehingga dia bisa terkenal di dalam penjara sebagai seorang penafsir mimpi, dan sampai di istana pada akhirnya dipanggil ke istana untuk menjadi perdana menteri. Itu cara Tuhan. Bapak Ibu, saya terlalu yakin bahwa setiap kita dipercayakan, kalau kita ini kan terpisah-pisah, tetapi Tuhan yang mengumpulkan kita untuk menjadi anak Tuhan dan menjadi ahli waris kerajaan Samaim. Namun di dunia ini kita diberikan kepercayaan. Amin, Bapak Ibu. Batari yang kuat bilang amin. Kita diberi kepercayaan dari Tuhan. Namun kita melewati badai. Kalau yang sudah jadi pemimpin, sudah bekerja dengan baik, itu tidak gampang. Tidak gampang untuk saya ambil satu contoh, Bapak Ibu. Contoh itu jangan kita ambil dari orang lain. Kita ambil dari sesama saudara kita sendiri. Kita punya saudara, kita punya anak, Markus Maulani. Sebelum dia memegang satu perintah yang diperintahkan untuk memegang kendali di Maluku Tenggara, tugas dia itu paling berat. Pulang balik daerah timur. Bapak Ibu coba bayangkan, Bapak Ibu mampu setiap hari pulang balik daerah timur? Bapak Ibu mampu? Satu hari pergi saja bisa tidur 1 minggu. Tapi anak kami, saudara kami, Markus Maulani sanggup melakukan itu. Berarti saudara dan Markus berbeda, tapi Tuhan menyediakan yang terbaik. Amin. Markus Maulani sanggup melakukan itu, makanya karena dia sanggup, ada kepercayaan yang Tuhan tambahkan. Akhirnya dia bisa menapalai satu wilayah, yaitu Maluku Barat Daya. Pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita apabila kita tekuni, walaupun kita ada di dalam badai, bersama Tuhan kita cakap melakukan banyak perkara yang salah. Amin. Yusuf tidak langsung seenak-enak langsung dapat duduk di istana untuk menjadi perdana menteri. Dia melewati proses. Dia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dia dijual untuk saudara-saudara Muslim, dan pada akhirnya saudara Muslim menjual dia kepada istana. Dan pada akhirnya dia menjadi terkenal di istana. Dia menyelamatkan, dapat dikatakan, satu bangsa. Karena waktu dia di istana, saudara-saudaranya setelah dia menebak mimpi dari raja percayakan dia sebagai perdana menteri untuk mengumpulkan hasil-hasil pertanian kumpul untuk menghadapi musim kelaparan. Bapak Ibu, kita dipercayakan Tuhan dengan cara Tuhan. Makanya tadi saya kasih contoh bahwa seorang saudara Markus tidak sama dengan saudara. Saudara diberikan kepercayaan oleh Tuhan dengan bidang saudara masing-masing.
Saudara sampai muncul di permukaan apabila Tuhan bilang tekuni dan taat kepada kebenaran firman, maka janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi kalau saudara tekun, pasti saudara diberkati Tuhan. Amin. Saudara kerja saja, tetapi pandang Tuhan, lihat Tuhan, lihat apa janji-janjinya, lakukan apa perintahnya, dan saudara pasti akan muncul di permukaan. Firman Tuhan ya dan amin, saudara-saudara. Jangan pernah sedikit pun saudara ragu tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara akan dipanggil Tuhan dengan cara Tuhan. Saudara akan dipakai dengan caranya yang berbeda-beda, karena talenta yang ada pada saudara dan saya berbeda. Yang ibu rumah tangga bekerja saja, dan ingat, jadilah saksi-saksi Tuhan. Kalau dulu mungkin orang anggap bahwa adik cuma ibu rumah tangga, tapi ingat, waktu kita tekun dengan kebenaran firman atau perkataan mengandung kuasa. Berulang kali kita katakan bahwa kalau cuma merasa bahwa kita cuma ibu rumah tangga biasa saja, ingat baik, firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Waktu saudara berbicara kepada tetanggamu, kepada saudaramu, memberi nasihat, dan waktu mereka saudara memberikan nasihat, saudara atau tetanggamu yang bermasalah, mereka dipulihkan. Itu satu karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Mungkin temanmu menghadapi badai, terus ketemu dengan saudara, terus saudara memberi nasihat. Itulah anak-anak Tuhan.